Oke, Kang Jelang, apa kabar? Alhamdulillah baik Pak Johan. Alhamdulillah, dengan izin Allah hari ini kita bisa jumpa Kang Jalal dengan tatap muka. Kang Jalal, saya dari PKBM Tuku Markam di Aceh Utara. Ini dengan sengaja saya ingin minta waktu dari Kang Jalal sebagai Ketua Forum Sahabat Data PKBM SKB Indonesia. Nah, Kang Jalal, saya ini ada menulis buku tentang PKBM. Ini profil saya. Ini yang pertama saya serahkan kepada Kang Jalal sebagai kenang-kenangan dulu. Ini mohon Kang Jalal untuk melihat dan memberikan masukan kekurangan-kekurangan. Nah, ya. Terima kasih Pak Johan, bukunya sangat baik sekali. Semoga menjadi inspirasi kepada teman-teman yang lain untuk senantiasa membuat karya tulis dalam bentuk sebuah buku sehingga menjadi riwayat rekam jejak dari perjalanan PKBM yang dikelola oleh seluruh teman-teman di Indonesia. Baik, sangat bagus Pak Johan. Alhamdulillah, terima kasih Pak Kang Jalal. Ini Kang Jalal. Kang Jalal kan sebagai Ketua Umum Forum Sahabat Data PKBM se-Indonesia. Nah, saya ingin melanjutkan menulis Kang Jalal. Saya ingin melanjutkan menulis tentang manajemen PKBM. Nah, tentu untuk manajemen PKBM kan Ketua PKBM, siapa yang mendirikan PKBM kan tentu harus mulai dari pemula. Kalau rumah harus ada fondasi dulu baru bisa kita membuat rumah. Nah, Kang Jalal, apa saja PKBM yang perlu dipersiapkan sebagai manajemen pemula? Bagaimana Kang Jalal? Baik, sebelum saya menjelaskan tentang apa yang harus dipersiapkan, tentunya saya harus sampaikan dulu kenapa sih Pak Johan menyampaikan saya sebagai Ketua Umum Forum Sahabat Data PKBM dan SKB Indonesia. Iya, perlu juga penjelasannya. Jadi hari ini kebetulan posisi saya sebagai koordinator tester bagi operator Dapodik PKBM dan SKB itu yang mengawalinya, sehingga kita berupaya untuk selalu berbagi informasi terupdate terkini kaitan dengan Dapodik yang ada di PKBM dan SKB pada khususnya. Nah, yang kedua setelah itu ketika di Karawang kemarin beberapa bulan yang lalu saya langsung sama Pak Fauji sebagai fungsi kesetaraan pada saat itu dideklarasikan sebagai ketua umum. Saya sendiri sebetulnya belum merasa menjadi ketua umum, tetapi baru dideklarasikan saja oleh Pak Uji sebagai fungsi kesetaraan di Direktorat PMPK, dihadiri oleh berbagai elemen PKBM seluruh Indonesia, beberapa perwakilan dari beberapa provinsi waktu itu. Jadi itu awal mulanya. Ya, memang hari ini terus terang saja perlu ada wadah, perlu ada yang menggerakkan tentang ke wadah untuk para sahabat data, pengelola data di lembaga PKBM, karena hari ini Dapodik menjadi sebuah urat nadinya di PKBM. Nah, berkaitan dengan tadi yang disampaikan oleh Pak Johan, apa yang menjadi manajemen dasar dari lembaga, tentunya yang jelas ketika seseorang itu ingin membuat sebuah lembaga PKBM, baik PKBM maupun lembaga lain di bidang pendidikan, tentunya yang pertama yang harus dimiliki oleh lembaga itu adalah izin prinsip kalau dalam bahasa saya. Yang pertama, karena kalau dulu memang PKBM itu kita membangun PKBM itu, mendirikan PKBM itu atau menginisiasi untuk membentuk lembaga PKBM itu bisa dengan dua, bisa secara personal, secara pribadi, atau bisa secara kelembagaan gitu. Nah, kalau hari ini di masa semakin berkembangnya pergerakan pendidikan, pergerakan masyarakat di dalam membuat izin pengelolaan PKBM itu tidak seperti dulu. Kalau dulu siapa yang mau, siapa yang siap memiliki fasilitas, is Kalau sekarang ada aturannya. Yang pertama, karena tidak harus memiliki izin prinsip dulu. Harus memiliki badan.
kalau dulu kalau sudah ada izin dari dinas pendidikan ya Betul, monggo. ada perkumpulan, bisa lewat perkumpulan majelis taklim juga bisa, apapun bisa, pribadi pun bisa. Ya. Saya ingat pada tahun 2000 pertama kali saya membuka PKBM itu tidak ada izin itu. Walaupun saya sendiri dari yayasan saya kebetulan memang dari tahun 98 ya, Yayasan Masaki itu jadi memang lebih duluan yayasan ketimbang PKBM. Jadi PKBM menjadi unit itu bagi saya, tetapi bagi teman-teman yang lain pada saat itu tidak punya yayasan pun tidak bisa membuka izin dulu. Dulu itu kan salah satu modal untuk bisa mendapatkan izin dari dinas itu harus ada memiliki 3 program. Di dalam program pendidikan masyarakat, programnya apa saja dulu itu, maka ada di dalam salah satu syaratnya itu harus melaksanakan pendidikan masyarakat, baik yang itu keaksaraan dasar, keaksaraan fungsional, keaksaraan lanjutan gitu. Yang kedua memiliki program pendidikan untuk anak usia dini, dulu itu PADU namanya. Saya masih ingat dulu itu namanya PADU, pendidikan anak dini ya. Anak dini usia dulu itu, bukan anak usia dini. Kalau dulu itu PADU. Nah, kesininya sudah berubah jadi PAUD ya. Pendidikan anak usia dini. Yang ketiga, program kesetaraan. Yang keempat ada lagi namanya program life skill ya. Keterampilan, sederhananya itu pendidikan keterampilan di dalam sebuah badan atau perseorangan yang memiliki keinginan untuk membuat izin PKBM. Itu dulu. Kalau sekarang yang jelas harus punya badan dulu. Maka dari moto PKBM itu berkarya dulu. Betul. Ya, jadi harus kita berbuat dulu, setelah itu baru kita berbakti. Nah, itu berbakti itu harus kita lalui dengan izin-izin dan badan-badan hukum itu. Betul. Ya, oke. Nah, jadi ada lagi Pak Johan, satu lagi. Nah, hari ini teman-teman dengan setelah ya saya melihat dari versi Dapodik hari ini ya. Ketika apapun ceritanya, selain dari informasi itu, karena kita juga harus selalu mengupdate informasi tentang Dapodik, bahwa hari ini memang ketika lembaga tidak memiliki badan atau akte ya, akte notaris pun tidak hanya cukup akte notaris, tetapi harus memiliki legalitas dari Kumhamnya, Kementerian Hukum ya, dan hak asasi manusia. Itu harus beriringan, dan itu harus selalu diupdate. Harus selalu diupdate 5 tahun sekali, itu tidak bisa. Berarti Kang Jela, berarti yang pertama punya izin, kedua harus melalui Dapodik ya. Dapodik. Ya. Nah, itu kan soal Dapodik nih cocok kali nih dengan Kang Jalal. Nah, bagaimana cara Ketua PKBM ini beroperasi Dapodik secara hukum, secara data, dan PKBM itu bisa hingga beri kelulusan warganya dan bisa memberikan ijazah ke warganya, dan data pun tidak salah. Nah, bagaimana itu Kang? Nah ya, gini, pengelolaan data Dapodik hari ini yang perlu kita garis bawahi dulu. Saya selalu sampaikan kepada teman-teman PKBM dan SKB di seluruh Indonesia, dan hari ini pun juga mohon maaf saya sampaikan juga bahwa hari ini kita sudah ada di dalam satu rumah. Rumah besar yang dinamakan dengan Direktorat di Direktorat Dasar, Menengah, dan Direktorat Khusus itu ya, di Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus. Nah, ada kita di dalam satu set ditjen ya, di dalam satu direktorat ya, Direktorat Jenderal, dan kita ada di dalam Direktorat PMPK ya. Jadi sudah satu rumah tetapi beda kamar. Ya tentunya karena kita ada di dalam satu rumah, ada bahasa dari teman-teman sekarang itu Dapodik istilahnya nyusahin. Bahasanya itu sebetulnya bukan menyusahkan, justru Dapodik hari ini memperbaiki pola dari pendataan teman-teman, dan tidak ada kalimat ya, saya tidak sepakat dengan teman-teman bahwa kita mau diformalkan, tidak ada. Justru yang ada adalah formal mau dinonformalkan gitu. Terbalik kalau logika saya gitu. Rupanya teman-teman juga salah persepsi. Betul, jadi tidak ada membahasakan memformalkan non formal, tidak ada bahasa itu. Justru kita memperbaiki. Dengan Dapodik ini Bapak Ibu diselamatkan. Dengan Dapodik ini Bapak Ibu penyelenggara PKBM dan SKB diselamatkan. Kenapa? Karena hari ini kita ada di dalam satu rumah. Tentunya ketika kita
masuk ke dalam satu rumah, diberikan kamar, kita harus rapi-rapi. Iya, ya. Kita harus rapi-rapi. Tidak Kita mungkin kan tidur di sampah. Betul, kita harus tata ruangannya di mana yang rombelnya kelas kesetaraan paket A, tingkat 1 dan 2, di mana rombel tingkat 3 dan 4-nya, di mana rombel tingkat 5 dan 6-nya ditata sedemikian rupa dan bagus. Dan harus dihilangkan paradigma lama bahwa hari ini ketika seseorang itu masuk ke dunia pendidikan non formal, ke PKBM atau SKB, teman-teman menganggap bahwa itu data yang ada di dalam Dapodik itu data berkelanjutan. Ingat, data di dalam Dapodik itu adalah data berkelanjutan. Maka hari ini dari mulai PAUD, data itu sangat berarti. Kalau dulu mungkin teman-teman PKBM dan SKB mengelola data bisa dari kamar mandi sampai tiduran juga bisa. Kalau hari ini tidak bisa. Kenapa? Nah, itu paradigma kita yang harus selalu dirubah. Kenapa? Karena rekam jejak justru menurut saya Dapodik ini menyelamatkan kita dari masalah-masalah yang sering kali terjadi di PKBM dan SKB. Karena apa? Sebetulnya tidak ada masalah, tetapi karena pengelolaan datanya yang salah, pengelolaan datanya yang kurang baik, yang kurang tepat, sehingga tidak memiliki rekam jejak yang jelas tentang lulusan. Itu masalahnya. Nah, melalui Dapodik ini kita dibuatkan sistem rancangan data yang baik. Karena data yang dalam Dapodik itu data yang berkelanjutan tadi. Berarti pemerintah juga membantu PKBM untuk menjadi map atau arsip ya. Betul. Sehingga ketika kita ingin mencari data lulusan tahun sekian, tinggal dilihat saja. Mudah. Jadi kita nggak repot-repot ambil lemari ini nggak akan repot. Betul gitu. Tinggal dilihat rekam jejaknya ada enggak. Itu karena sekarang teman-teman harus mampu IT ya. Betul. Nah, saya juga membutuhkan nanti di setiap provinsi, kabupaten, kota yang menjadi kepanjangan tangan dari kita untuk senantiasa mau berbagi tentang informasi Dapodik yang selalu update. Kenapa? Karena Dapodik itu dalam 1 tahun itu rata-rata kita akan ganti versi 2 kali. Semester ganjil, kalau di PKBM itu istilahnya adalah paket kompetensi ganjil dan paket kompetensi genap. Kalau di yang formal itu kan semester ganjil, semester genap. Nah, contoh kasus hari ini. Ketika teman-teman ingin melihat ada satu kasus umpama ada seorang lulusan yang bermasalah karena dia ternyata masuk menjadi anggota dewan. Ketika ditelusuri ternyata dia tidak ada rapotnya segala macamnya. Itu dulu memang tidak bisa ditelusuri. Tapi kalau hari ini dengan Dapodik sekarang itu akan ada rekam jejaknya, rapotnya yang dinamakan dengan profil raport, yang dinamakan dengan nilai UPK yang diinput, itu semua ada dalam Dapodik. Tidak bisa manipulasi lagi. Betul. Nah, ini saya sampaikan juga kepada teman-teman, kebetulan memang Pak Johan hari ini sudah memfasilitasi ini untuk kepada saya. Nah, ini hal yang terbaru berkaitan dengan informasi Dapodik bahwa kalau dalam bahasa Pak Direktur itu lembaga PKBM itu sudah tidak ada lagi yang namanya penumpang gelap. Apa sih yang dimaksud dengan penumpang gelap? Penumpang yang memang ujung-ujung atau yang ujung-ujung langsung kelas akhir itu tidak bisa lagi sudah. Pokoknya teman-teman segera kalau yang memiliki kelas akhir yang tidak punya rekam jejaknya itu bahaya. Jadi Kenapa? Karena tadi bahwa ini yang sering saya sampaikan ke teman-teman ketika saya melakukan sosialisasi Dapodik. Menu lulus itu menjadi peserta ujian itu semua terintegrasi di dalam di dalam ID peserta didik, bukan di dalam lembaga atau di dalam kelas. Contoh kemarin, ketika teman-teman mencari menu lulus, ada yang dari Sumatera sampai ke sini nih nyari menu lulus tuh. Ada yang dari Banten nyari menu lulus ke sini. Kenapa? Karena menu lulus itu ada terintegrasi di dalam ID peserta didik, bukan di kelas. Jadi ketika hari ini, kemarin di tahun 2019-2020 filternya hanya satu. Siapapun yang terdata pada 30 Desember dan sudah disinkronkan Dapodiknya, maka dia bisa menjadi peserta ujian. Kemudian difilter residunya di Perva PD. Nah, kalau untuk hari ini sudah 2 filternya. Selain dari tadi, maka yang kedua adalah rekam jejak. Rekam jejak itu di mana? Di Perva PD. Ketika rekam jejaknya tidak ada, walaupun dia posisinya di kelas akhir, di kelas 12, di kelas 9, di kelas 6, tetapi ketika tidak memiliki rekam jejak di dalam Perva PD-nya, jadi kalau saya tidak bisa lihatkan, cuman di dalam Perva PD itu ada
beberapa checklist ya. Ada checklist biru, ada checklist merah. Itu checklist biru itu ketika peserta didik itu masuk ke dalam ke PKBM atau SKB, mereka yang akan terjaring menjadi peserta ujian itu adalah yang memiliki 6 checklist. Berarti sudah menyelesaikan 6 semester atau 6 paket kompetensi. Berarti langsung terchecklist ya? Iya, gitu. Rekam jejak itu punya siapa? Yang dikelolanya oleh Dapodik bukan, oleh Pusdatin. Perpa PD itu dikelola oleh Pusdatin. Jadi tidak bisa mengada-ngada dan tidak bisa direkayasa. Jadi tidak bisa memaksakan hari ini ketika masuk, oh itu harus ada. Nah ini, cuman persoalannya memang ini yang selalu kami diskusikan dengan pihak direktorat, baik dengan Pak Uji sebagai fungsi kesetaraan, juga saya sudah sampaikan kepada Pak Rifki untuk bagaimana memperjuangkan rekognisi pembelajaran masa lampau. Artinya bagi teman-teman yang memang pernah sekolah, tetapi memiliki rapat asli, tetapi tidak bisa terbaca rekam jejaknya di dalam Dapodik. Nah, itu yang sedang kita perjuangkan. Misalnya ada teman-teman masyarakat di kampung umurnya sudah 45. Jadi dia mau menyetarakan pendidikan dia yang diakui. Betul. Nah, dia dengan adanya perjuangan itu, perjuangan Kang Jalal, mungkin bisa nanti mengikuti penempatan saja langsung kelas 3. Iya, ketika dia memiliki data autentik atau raport, dalam bahasa ininya raport asli, yang contoh gini, yang usia 40 tahun itu dulu pernah sekolah di SMA, tetapi kelas 10 putus. Dan dia maka di kelas 11-nya itu bisa masuk ke dalam kelas 11. Ini lagi cuma yang menjadi persoalan di dalam sistem Perpa PD-nya itu belum bisa. Bagaimana membaca itu? Misalnya begini, Kang Jalal. Kalau ada warga belajar umurnya misalnya 45 tahun. Ya. Nah, 45 tahun. Tentu ini tamatan SMA SMP-nya udah lama. Betul. Nah, kalau kita minta data dasarnya, mungkin di saat kembali ke sekolah ini data dia rapornya nggak ada lagi, nggak ada. Yang namanya orang kampung kan. Kadang-kadang ijazahnya nggak merasa penting, di saat perlu baru penting. Betul. Nah, ini kan nggak ada lagi, ini bagaimana Bos? Ya sebetulnya kalau memang betul-betul dia pernah punya pengalaman belajar, yang menjadi masalah itu kan tadi makanya biasanya rekognisi pembelajaran pengalaman belajar masa lampau, gitu ya. Sebetulnya bagi mereka yang memang pernah punya pengalaman, pernah belajar di sebuah lembaga pendidikan manapun, ketika dia hari ini ingin melanjutkan, dia contoh umpamanya sudah pernah di kelas 12 semester 1. Nah itu bisa dibuatkan surat keterangan dari sekolah tersebut secara resmi. Dan nilainya pun pasti ada. Oke, berarti bukti otentik ini bisa kembali ke sekolah untuk meminta surat pengakuan bahwa dia pernah sekolah. Nah, itu aja ya. Terlebih bagus lagi kalau di sekolahnya itu mau menerbitkan raport lagi, nilainya itu akan lebih baik lagi. Tetapi kan kalau memang nggak mungkin bikin raport lagi, ya sebatas untuk memberikan nilai kan pasti bisa sekolah. Kalau memang anak itu pernah memang betul sekolah. Oke. Ini Kang Jalal. Nah, itu sudah berbicara Dapodik. Nah, tentu di Dapodik itu kan juga ada proses pembelajaran. Betul. Nah, ada ruang, ada tutor, kemudian ada jamnya. Nah, itu bagaimana proses manajemen itu Kang Jalal? Perlu saya sampaikan Pak Johan bahwa Dapodik itu sebetulnya mempresentasikan kondisi yang ada di lapangan. Hari ini maka ini Kang Jalal silakan. Sebetulnya kondisi yang di lapangan itu direkam secara virtual, direkam secara rekam jejak digitalnya di dalam Dapodik. Jadi tidak bisa beda. Kondisi di lapangannya, contoh, saya PKBM Masaki memiliki ruang kelas 4. Berarti harus disampaikan di dalam Dapodik itu bahwa saya memiliki ruang kelas 4. Ruang kelasnya ada 4 maksudnya. Ada ruang praktek, ada ruang teori, itu sesuai dengan kondisi lapangan. Kenapa? Ini akan berpengaruh nanti karena semua data yang kita input di dalam Dapodik itu akan di cross check ketika kita akan akreditasi. Jadi tidak bisa menghalangi dari Dapodik itu. Hubungan dengan PAN ya? Iya, hubungannya dengan akreditasi itu nanti akan dicek gitu. Jadi di dalam Dapodik ini tidak boleh mengada-ngada. Apa adanya di lapangan. Contoh, salah satu lembaga seumpamanya menyewa ruko seperti ini untuk ruang belajarnya. Nah disampaikan di dalam Dapodik itu bahwa dia belajarnya menyewa ruko.
Seperti itu. Oh, Tidak menjadi persoalan. Karena di situ ada milik sendiri, Betul, sewa, betul. dan Ada. Jadi tidak ada lagi teman-teman PKBM yang memiliki kerjasama dengan pondok pesantren. Iya. Pembelajarannya kan tidak. Kalau berbicara ada sekian ratus orang pondok pesantren, sekian ratus orang warga belajar yang ada di pondok pesantren, sementara dia ruangannya di PKBM-nya itu sendiri cuma satu ruangan, sementara dia punya siswa ratusan, kan nggak mungkin. Nah, bagaimana? Ada gini, Kang Jalal. Nah, ada PKBM, dia bekerja sama dengan pesantren. Betul. Nah, jadi dia kan punya ruang satu. Betul. Nah, mungkin proses pembelajarannya Nah itu yang mau saya di pesantren itu. Nah ini yang saya maksudkan. Jadi di dalam dapodik itu untuk bagaimana supaya menjadi logikanya sesuai di dalam dapodik, maka masukkan sarana prasarana yang ada di pesantren itu ke dalam dapodik. Guru-gurunya juga yang ngajar di pesantren masukkan berarti menjadi kalau PTK. tempat dia ada satu, di pesantren ada 3, berarti jumlah lembarnya 4. Betul, maka akan menjadi logis. Sekarang gini, Pak Johan, ketika kita punya 300 orang siswa, sementara kita punya ruangannya juga cuma satu ruangan di lembaga PKBM, logis nggak? Nggak logis. Di mana siswa ini? Ya, masa satu ruangan 400 orang? Betul. Nah, bisa jadi logis ketika dia di dalam dapodiknya memasukkan tadi bahwa salah satu sarananya, beberapa sarana yang dimanfaatkan itu adalah sarana yang ada di pondok pesantren. Di situ apa? Pinjam. Iya. Berarti di situ di keterangannya buat pinjam. Bisa. Karena ada pinjam, sewa, milik sendiri. Betul. Gitu. Rupanya pemerintah sudah lengkap ya, Mas. Sudah membersihkan di dapodik sudah ada. Nah, yang jadi masalah hari ini teman-teman PKBM banyak dari beberapa minggu ini banyak yang menanyakan ke saya tentang bagaimana mengisikan nilai rapot, Pak Johan. Iya. Nah, itu salah satu manajerial yang harus dikelola oleh lembaga kaitannya dengan yang harus diinstruksikan ke operator bagaimana mengisi nilai rapot. Nah, kenapa? Karena ketika teman-teman PKBM atau SKB di seluruh Indonesia tidak mengisikan nilai raport, Bapak Ibu perlu saya sampaikan, Pak Johan, nanti itu rekam jejak raport itu akan diakomodir terus dikalkulasikan. Hari ini tadi saya sampaikan bahwa filter itu hanya satu. Kemarin kemarin itu filter hanya satu per 30 Desember. Hari ini filter akan menjadi 2 tambah. Tadi per PPD, rekam jejak. Nah, besok lagi, walaupun rekam jejaknya seorang peserta didik di lembaga itu sudah komplit 3 tahun, 3 tahun atau 6 semester atau dalam bahasa kitanya 6 paket kompetensi, kompetensi 1, 2, 3, 4, 5 sampai 6 kompetensi. Karena kita kan berbicara modul struktur kurikulumnya juga struktur kurikulum yang berbeda tentunya. Nah, walaupun dalam pola pembelajarannya kita itu fleksibel, bisa 30%, 20%, 50% mandiri, 30%-nya tutorial, 20% tatap muka. Itu sebenarnya justru di situ non formalnya. Letak pendidikan non formalnya itu adalah fleksibilitas dalam proses pembelajarannya. Itu hakikatnya. Betul. Nah, yang selanjutnya adalah masalah pengelolaan nilai. Itu yang harus dikelola oleh seluruh wali kelas yang ada di PKBM, yang harus dientrikan setiap ketika nanti ganti versi. Kalau hari ini memang belum dibuka, karena biasa pengisian raport itu di semester genap. Gitu nanti. Jadi hari ini memang belum dibuka. Jadi perlu saya sampaikan kepada teman-teman operator di seluruh Indonesia bahwa hari ini memang nilai raport di dalam dapodik belum dibuka. Nanti setelah penggantian versi, insya Allah nanti akan terbuka dan kita di situ diberi kesempatan untuk mengisi nilai raport. Nah, yang perlu diperhatikan oleh seluruh ketua PKBM seluruh Indonesia maupun ketua SKB bahwa ke depan nilai raport itu akan diakumulasikan. Jadi ketika kita tidak mengisi nilai raport di seseorang peserta didik, maka yang lain bisa lulus, tetapi yang ini tidak bisa lulus. Kenapa? Karena di dalam dapodik itu, Bapak Ibu, Pak Johan perlu saya sampaikan, di situ ada 3 kolom seharusnya. Kalau sekarang itu kan hanya 1 kolom, yaitu nilai UPK saja. Karena di dalam di dalam Permendikbudnya itu adalah yang harus ditarik itu adalah nilai akhir. Nah, nanti di dalam dapodik itu akan ada satu kolom itu kolom akumulasi nilai raport dari semester pertama, ganjil pertama, tingkat kalau di paket A itu tingkat 1 sampai tingkat 2, kalau di dalam paket B itu tingkat 3 dan 4, itu nanti akan diakumulasi di situ. Dan nanti akan terhitung
otomatis. Nah, di situ baru ada nilai UPK karena kita memang masih tertuang di undang-undang harus ada ujian penyetaraan, ya. Jadi ada 2. Nah, itu ada nanti kelas akhir. Nilai akhir. Itu. Jadi di dalam nilai rapot di dalam nilai UPK itu nanti akan seperti itu. Akumulasi nilai rapot dari semester awal sampai 6 semester sama nilai UPK maka akan menjadi kemudian diakumulasi menjadi nilai akhir. Seperti itu. Itu bahaya nanti ke depan kalau tidak mengisi nilai. Nah, nilai itu akan ada. Nah, ini juga perlu disampaikan kepada teman-teman. Hari ini teman-teman itu mengisi pembelajaran itu hanya 1 pembelajaran rata-rata. Nah, ini tidak boleh. Kenapa? Karena secara aturan sekarang logis nggak kalau anak lulus hanya karena 1 pelajaran? Iya. Di dalam struktur kurikulum kita itu ada 3 kategori. Kategori pembelajaran materi pelajaran umum, kategori materi pelajaran pemberdayaan, kategori materi pelajaran keterampilan. Ya. Nah, kalau bicara kurikulum secara ada 3 dimensi ya. Dimensi sikap spiritual dan sosial, dimensi pengetahuan, dimensi keterampilan dan pemberdayaan. Itu kan kognitif, psikomotorik. Betul. Kalau dalam bahasa dulu, kalau bahasa sekarang itu 3 dimensinya. Jadi ada materi pelajaran umum, ya tadi PKN, agama segala macam. Nah, teman-teman hari ini kadang-kadang cuma mengisi hanya satu pelajaran umumnya saja karena paradigmanya masih paradigma lama. Nah, itu harus dirubah itu. Kenapa nggak logis? Karena justru kenonformalannya itu dilihat dari tadi pemberdayaan dan keterampilan. Nah, keterampilan sendiri ada 2. Ada keterampilan yang terstruktur, ada keterampilan yang tersertifikasi. Oke, bagaimana itu perbedaannya yang terstruktur dengan keterampilan yang terstruktur itu sebetulnya sudah ada di dalam struktur kurikulum itu yang di E-Modul juga sudah ada bukunya, yaitu tadi SPJOK, Prakarya, SBK itu masuk sebagai kurikulum wajib yang harus dipelajarkan. Persoalan bagaimana melaksanakan proses pembelajarannya itulah fleksibelnya. Nah, ada lagi keterampilan yang tersertifikasi. Jadi seharusnya memang kalau keluar dari pendidikan kesetaraan itu tadi berorientasi life skill, berarti kan anak nanti punya sertifikat 2 selain ijazah. Kalau nanti umpama di saya ada pendidikan komputer dasar, berarti dia bisa 2 kali ujian pendidikan kesetaraannya dan ujian keterampilannya komputer. Bisa diberikan sertifikat. Sama seperti SMK juga. Betul. Berarti ada ijazah dari lembaga, kemudian ada ijazah dari kompetensi. Betul, uji kompetensi begitu Pak Jon. Sepertinya kita tuh keren. Jadi kita dikatakan SMA kalau melihat dirinya, tapi juga kita SMK. Jadi dua model jenjang SMA dan SMK diramu menjadi kesetaraan. Kita tuh sebetulnya harus bangga. Nah, sayangnya teman-teman nggak bangga dengan kesetaraan itu. Malah kita mau lari dari proses pembelajarannya, mau lari ke Formas. Justru kita tuh lebih asik proses pembelajaran. Disayangkan bila kita tidak memahami tidak memahami hingga kita tidak membanggakan diri. Padahal PKBM ini luar biasa kesempatannya untuk berbuat. Betul. Ya kan? Makanya saya sangat teringat selalu tentang motonya berkarya, berbakti, peduli. Kalau berkarya tentu di saat Kang Jalal berbicara tadi tentang manajemen, berbuat dulu, setelah itu baru minta izin. Betul. Nah, kemudian berbakti, semua teman-teman yang pengangguran yang ada itu kita mengajak untuk berbakti dengan selalu kita mempeduli. Bisa. Jadi mempeduli lingkungan, mempeduli semua masyarakat hingga ruang ini sangat luar biasa ya. Nah, saya sangat senang hari ini bertemu dengan Kang Jalal. Kang Jalal ini adalah salah satu tokoh ketua forum sahabat data. Ini nampak baju aja, baju Dapodik. Ini bukan resmi, belum resmi. Belum kita nanti akan ada silaturahmi nasional. Nah, teman-teman kita akan ada silaturahmi nasional untuk sahabat data PKBM dan SKB seluruh Indonesia, insya Allah. Nah, tapi teman-teman kalau mau pesan baju ini bisa kan? Bisa pasti. Jualan baju itu kan, itu baju ini kan sebagai simbol identitas ya. Jadi kan seperti kita melihat dia dari mana? Oh, dari Dapodik. Dari mana? Oh, bisa lihat di baju kan. Betul. Ya. Oke, Kang Jalal, saya pikir diskusi kita ini kalau teman-teman melihat, mencerna, sudah bisa terbuka cakrawalanya. Dan harapan kita semua teman-teman bisa menjaga pendidikan non formal ini adalah yang berintegritas dan berkualitas. Nah kan, karena pemerintah telah memberikan ruang kepada kita
Jadi tidak ada celah bahwa masyarakat ini tidak mendapatkan pendidikan. Betul. Nah, sesuai dengan Undang-Undang 1945 di mana setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Oke, terima kasih Kang Jelal. Yuk. Salam sehat selalu. Terima kasih bukunya Pak Johan. Insya Allah nanti saya baca. Tapi ini salah satu upaya membuat sebuah rekam jejak kita dalam sebuah tulisan. Tentunya ini sangat berharga untuk perkembangan. Mohon doanya Kang Jelal nanti keluar buku selanjutnya adalah manajemen pendidikan, manajemen PKBM. Iya, bagus, keren Pak Johan. Oke, terima kasih. Terima kasih.